Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya hari ini adalah anak yang mengalami maltreatment. Abuse adalah berbagai perilaku atau sebuah perilaku yang tidak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang berakibat pada kematian, luka fisik atau emosional, kekerasan seksual atau eksploitasi, bahwa perilaku anak atau perilaku seseorang kepada anak merupakan perilaku yang berpeluang menyakiti anak. Misalnya, membiarkan anak balita bermain sendiri di dekat sumur yang dalam, atau tidak memberikan anak makanan pada saat ia sedang lapar. Pada kesempatan ini saya mengangkat tentang kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis disebut sebagai kekerasan emosional, kekerasan psikis, kekerasan non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis lebih sulit diidentifikasi karena tidak ada bekas yang dapat teramati. Kekerasan psikologis juga memiliki dampak yang lebih serius dan pada anak seringkali dilakukan berkepanjangan dibandingkan kekerasan fisik. Kekerasan psikologis pada anak seringkali dilakukan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua, karena orang tua sering memberi label pada anak, misalnya gak bisa diatur, bodoh, dan berbagai label lainnya pada anak tanpa mengetahui akibat selanjutnya. Beberapa perilaku kekerasan psikologis pada anak yaitu mempermalukan anak, mengejek anak, atau membanding-bandingkan anak dengan anak yang lainnya, mengatakan bahwa anak tidak baik, tidak berharga, atau nakal. Berulang kali berteriak, mengancam, atau membuli anak. Mengabaikan atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman. Membatasi hubungan fisik dengan anak seperti menolak berpelukan, mencium, atau tanda-tanda afeksi lainnya. Membiarkan anak berpeluang menjadi korban kekerasan dari orang lain seperti orang tua, saudara kandung, atau binatang peliharaan di rumah. Karakteristik anak pada kekerasan psikologis: anak sering gelisah, tidak bisa duduk tenang saat belajar, anak sering tidak mau sekolah, anak sering menangis tanpa sebab, saat belajar terkadang keluar keringat yang berlebihan, selalu menangis jika tidak ada penghapus di dalam tasnya. Berikut adalah cara penanganan pada anak pada kekerasan psikologis. Perhatian lebih dari orang tua dan guru. Yang pertama dari orang tua yaitu jangan memaksakan kehendak agar anak mampu mengerjakan sesuai dengan yang diharapkan dari orang tua. Misalnya saat anak belajar, orang tua kehendaknya tidak memberikan pesan pada anak sebelum anak berangkat sekolah, yaitu menulis harus yang rapi ya, kalau tidak rapi tidak boleh masuk SD. Yang kedua dari guru. Guru adalah orang tua kedua dari anak-anak, yaitu memberikan kegiatan yang dapat menstimulasi agar anak dapat menulis dengan rapi. Yang kedua, selalu memberi semangat dan penguatan pada anak-anak. Dan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi anak agar dapat menulis bisa dilakukan dengan kegiatan meronce, melipat,
bermain plastisin, dan bermain puzzle yang bisa dilakukan pada anak-anak usia 4-6 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.